Oke, baik. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat bergabung kembali di Bible Study um, Bakti Wanita Advent Jemaat Tumoto Pondok Indah, di mana acara program ini kita lakukan setiap hari Senin, ya, dan yang diisi dengan Bible Study maupun seminar. Dan pada malam hari ini kita akan mengikuti Bible Study yang akan dibawakan oleh pembicara tamu kita, Bapak Pendeta Edward Taliwongso. Beliau adalah Sabbath School and Personal Ministry Director of North Minahasa and Bitung Mission. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta sudah mau melayani di jemaat kami kembali ya untuk kedua kalinya. Saya ingat kemarin Pak Pendeta sempat melayani juga ya di Bible Study kita juga di TTPI Maret kemarin ya, dengan judul Suffering and the Existence of God. Dan pada malam hari ini Bapak Pendeta Edward Taliwongso akan membawakan Bible Study berjudul Encounters with Jesus yang diambil dari Kitab Wahyu ya. Puji Tuhan. Baiklah, mungkin sebelum kita akan memulai Bible Study kita yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edward Taliwongso, kita akan mengawali Bible Study kita dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Junita Kaligis. Kami persilahkan. Selamat malam semuanya. Mari kita sama-sama kita tunduk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami semua di sini satu kesempatan lagi ya Tuhan, untuk mempelajari firman-Mu. Dan ya Tuhan, meskipun hanya lewat Zoom, tapi biarkanlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu boleh hadir bersama-sama dengan kami masing-masing yang ikut dalam acara Bible Study ini. Bukakanlah ya Tuhan telinga rohani kami ya Tuhan, hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh menerima setiap pengajaran-pengajaran yang Pendeta Edward akan berikan kepada kami ya Tuhan. Dan terlebih daripada itu semua, itu boleh menjadi satu pedoman hidup kami dan kami boleh melakukan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagaimana yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu untuk melihat atau mengundang banyak orang lagi ya Tuhan yang hadir dalam acara Bible Study ini, agar lebih banyak lagi orang yang mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Juru Selamatnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para orang-orang yang akan ikut ambil bagian dalam acara ini, juga jaringan internet Tuhan, dan setiap hal yang ada kemungkinan dapat mengganggu jalannya acara ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan menjaga semuanya dengan baik sampai dengan acara ini selesai. Kami serahkan ya Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Juru Selamat dan penebus dosa kami, sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Junita. Oke. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk kepada acara inti kita, yaitu Bible Study yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edward Taliwongso dengan judul Encounters with Jesus dari buku Kitab Wahyu. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Pendeta Edward Taliwongso. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi pada malam hari ini. Boleh bersama-sama dengan Bakti Wanita Advent Tumoto Pondok Indah.
untuk mempelajari firman Tuhan. Baik, kita akan mempelajari sebagaimana judul yang sudah saya sampaikan. Judul pada malam hari ini adalah Encounters with Jesus. Mohon izin host, saya boleh share screen supaya boleh ditampilkan. Mungkin Mircia bisa tolong co-host Bapak Pendeta Edward. Ya, Iya, sudah. silakan. Oh, oke. Oke, baik. Saya percaya share screen saya sudah berhasil. Baik. Biasanya kalau kita belajar kitab Wahyu, ketika orang belajar kitab Wahyu, ada hal-hal yang melekat di dalam pikiran ketika mendengar kata Wahyu. Ya. Mungkin orang akan berpikir, hal yang muncul dalam pikiran ketika bicara tentang kitab Wahyu adalah, yang diingat mungkin adalah gambar-gambar atau pemandangan-pemandangan yang mengerikan dan aneh. Mungkin ada yang di dalam pikiran juga muncul tentang bencana-bencana yang akan datang, hal-hal yang mengerikan. Atau bisa jadi juga ketika orang bicara tentang kitab Wahyu, yang mereka ingat adalah tentang binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi, antikristus, tanda binatang, 666, peperangan, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya, kalau kita baca kitab Wahyu, Wahyu pasal 1 ayat 1, right from the beginning, dari awal dari kitab ini sudah dikatakan di situ bahwa inilah Wahyu Yesus Kristus. Jadi Wahyu, kitab Wahyu itu sebenarnya adalah kitab yang berbicara tentang Yesus Kristus. Kita punya 4 gospel, kita punya 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang mereka semua melaporkan atau menuliskan apa yang mereka lihat tentang Yesus Kristus. Buku Wahyu adalah bagaimana Yesus Kristus mengungkapkan siapa dirinya sendiri. Itulah bedanya. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Yesus, sebenarnya belajarlah kitab Wahyu. Ya, kalau kita mau mengharapkan ada encounters, perjumpaan dengan Yesus, belajarlah kitab Wahyu. Itu sebabnya mengapa saya mengambil judul ini. Dan tetapi untuk mempersempit karena begitu luas, jadi malam ini kita akan mempelajari secara khusus Wahyu pasal 4 dan 5, dan kita akan berjumpa dengan Yesus di sana. Oke, mari kita mulai. Nah, kita mesti tahu bahwa Yesus ketika dia berada di atas dunia ini, dia punya 2 misi. Minimal 2 misi. Yang satu, misinya adalah dia akan menghidupkan suatu kehidupan yang sempurna demi kita. Ya, dia akan menghidupkan suatu kehidupan yang sempurna demi saudara dan saya. Yang kedua, dia tahu misinya adalah dia akan menderita akibat dosa juga demi kita. Ya, jadi dia menderita akibat dosa juga demi saudara dan saya. Ini misi daripada Yesus. Nah, setan tentu saja berusaha untuk menggagalkan misi Yesus. Bagaimana cara setan menggagalkan misi Yesus pada waktu dia berada di atas dunia ini? Yang pertama, dia berusaha membunuh Yesus sebelum waktunya. Anda masih ingat pada waktu Yesus dilahirkan, lalu kemudian setan melalui Raja Herodes merasa bahwa Yesus ini akan menjadi ancaman, sehingga dia memerintahkan supaya semua anak laki-laki yang di bawah usia 2 tahun dibunuh. Ya, setan sebenarnya berada di belakang tindakan pemusnahan itu. Lalu ada pernah juga satu kali ketika di Lukas pasal 4, saya percaya, ketika khotbah Yesus keras,
maka para penduduk di Nazaret berusaha untuk mendorong dia, menjatuhkan dia ke tebing. Tetapi Yesus berusaha melepaskan diri, ya, karena dia dilindungi oleh Bapaknya. Jadi memang benar dia akan mati, tetapi setan berusaha untuk membunuh dia sebelum waktunya. Yang kedua, dia membuat supaya Yesus berbuat dosa. Oleh karena apa? Kalau seandainya Yesus berbuat dosa, maka dia tidak akan layak menjadi penebus. Dia tidak akan layak menjadi korban. Ya. Karena dia adalah korban yang cacat. Itu berarti dia tidak layak menjadi penebus. Yang ketiga, setan menggagalkan misi Yesus yaitu dengan mencoba membujuk dia untuk menjadi raja tanpa penderitaan. Yesus akan jadi raja. Tetapi cara Yesus menjadi raja adalah dengan cara menumpahkan darahnya. Harus ada pengorbanan di sana. Nah, setan mengatakan bahwa tidak perlu rasa sakit, tidak perlu penderitaan. Hanya engkau menyembah aku, semua dunia ini akan menjadi milikmu. Ya, kalau engkau menyembah. Lalu yang keempat, bagaimana cara setan untuk menggagalkan misi Yesus adalah dengan membujuk Yesus untuk gagal, membujuk Yesus untuk berhenti dari rencana keselamatan. Kita masih ingat bagaimana pencobaan yang sangat kuat di Taman Getsemani. Ya, setan datang dan mengatakan bahwa ini terlalu berat. Harga yang harus kau bayar terlalu mahal. Lihat, murid-muridmu tidak lama lagi akan meninggalkan engkau. Salah satu muridmu akan segera datang mengkhianati engkau dengan ciuman. Lalu kemudian bangsa yang oleh mana engkau datang menebus mereka, mereka akan mencemooh, meludahi, dan mereka tidak akan percaya kepadamu. Sementara engkau, apa yang akan engkau terima? Engkau akan ditolak. Engkau akan terpisah dengan Bapamu selama-lamanya. Jadi, bahkan sampai di kayu salib itu, pencobaan itu masih ada. Kalau Anda baca cerita pada waktu ahli Taurat, orang Farisi, mereka berkata, jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Ya, itu sebenarnya adalah cobaan yang berat sekali. Oleh karena Yesus tentu saja ingin membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang datang dari sorga. Tetapi bukan dengan cara demikian. Ya, bukan dengan cara demikian. Jadi inilah 4 cara setan untuk menggagalkan misi Yesus ketika dia berada di atas dunia ini. Tapi kita tahu ceritanya, semua misi setan ini gagal. Yesus berhasil, dia tidak berdosa, dia menjaga supaya dia tidak jatuh ke dalam pencobaan, lalu kemudian dia layak menjadi kurban, dia layak menjadi korban penebus dosa, lalu kemudian sampai matinya, dia mati bukan dibunuh, tetapi dia mati menyerahkan dirinya. Jadi misi setan untuk menggagalkan Yesus pada akhirnya gagal. Nah, sesudah Yesus berhasil, maka sekarang dia naik ke sorga. Nah, sebenarnya inti khotbah kita ini atau seminar kita ini adalah apa yang terjadi setelah Yesus naik. Ada satu kelemahan kita orang Advent, oleh karena kita tidak punya hari raya. Ya. Hari Paskah kita tidak buka gereja. Hari kenaikan, yang barusan kan hari kenaikan ya, liburan barusan bulan ini atau bulan lalu. Kita juga nggak buka gereja. Tapi ada satu kelemahan kita mungkin. Oleh karena kita tidak ada hari rayanya, sehingga jarang mungkin kita dengarkan khotbah-khotbah yang menekankan tentang apa sebenarnya signifikansi dari kenaikan Yesus. Apa signifikansi dari kebangkitan Yesus. Ya, karena kita tidak ada hari raya, jadi tidak ada khotbah-khotbah khusus tentang itu. Padahal sebenarnya itu penting. Ya. Kalau saya mau tanya, survei sederhana, kapan terakhir kali Anda dengar khotbah tentang kenaikan Yesus? Kalau saya mau survei, ya, kapan terakhir kali Anda dengar di gereja kita berkhotbah atau seminar tentang kenaikan Yesus? Sebenarnya dia itu naik untuk apa? Ya naik aja. Mungkin kita banyak menekankan kepada 22 Oktober 1844, yaitu pada waktu kita sebagai orang Advent percaya Yesus berpindah fase pelayanannya dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Ya.
di mana pada waktu itu juga dimulainya pengadilan pemeriksaan. Tapi mungkin, saya tidak tahu di Uni Barat ya, tapi mungkin di Uni Timur pun di bulan-bulan Oktober, tanggal-tanggal dekat itu pun jarang orang mengkhotbahkan tentang pentingnya Yesus berpindah fase pelayanan dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Jadi seperti yang saya katakan tadi, memang betul kita tidak percaya lagi hari raya itu wajib untuk dipelihara. Tapi sebenarnya tidak ada hal yang bukan berarti suatu hal yang buruk kalau seandainya gereja membuat sebuah rencana untuk penekanan hal-hal khusus, peristiwa-peristiwa yang ada hubungan dengan pelayanan Yesus. Ya. Nah, rencana setan gagal, Yesus menghidupkan kehidupan yang sempurna, dia mati sebagai penebus dosa. Itu yang terjadi. Jadi rencana setan gagal. Pertanyaannya, apa yang terjadi sesudah itu? Yesus bangkit. Lalu kemudian sesudah Yesus bangkit, Yesus apa? Naik ke sorga. Dia naik ke sorga, peristiwa kenaikan. Nah, apa yang terjadi pada waktu peristiwa kenaikan itu? Jadi kita akan mulai ketika Injil berhenti. Ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah berhenti, kita baru mau mulai. Dan kita akan lihat apa yang terjadi ketika Yesus naik itu ada di Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Oke? Jadi ini background. Sekali lagi, kita baru mulai di mana Injil berhenti. Ketika Injil berhenti pada waktu peristiwa Yesus bangkit, lalu kemudian dia naik ke sorga, tidak ada lagi informasi yang kita terima selain yang kita baca adalah sesudah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, buku Kisah Para Rasul, ya. Nah, buku Kisah Para Rasul ini bicara tentang gereja di abad awal. Apa yang terjadi dengan Yesus sesudah dia naik ke sorga? Nah, kira-kira inilah yang dicatat di Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Oke? Jadi itu introduction supaya kita tahu apa yang skop pelajaran kita malam hari ini. Kenaikan Yesus Kristus setelah dia naik, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Anda boleh buka Alkitab Anda, kita sama-sama membaca. Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya. Jadi Yohanes melihat sebuah pintu terbuka di sorga. Artinya, sepertinya ini adalah sebuah pemandangan masuk ke dalam satu ruangan tertentu. Ya. Lalu ayat 2. Segera aku dia kuasai oleh roh dan lihatlah sebuah takhta. Sebuah takhta terdiri di sorga dan di takhta itu duduk berapa? Seorang. Hanya satu orang. Ini signifikan, ya. Apa yang saya garis bawah itu signifikan untuk diskusi kita. Jadi yang dilihat oleh Yohanes adalah dia masuk ke sebuah ruangan, sebuah pintu terbuka, lalu kemudian di sana dia lihat ada sebuah takhta, hanya satu takhta, dan di takhta itu duduk satu orang. Takhta. Nah, sekali lagi saya bilang informasi ini signifikan. Mari kita lihat. Sebelum kita ke Wahyu, kita bahas tadi ada satu ayat yang kita mau baca, yaitu Wahyu 3 ayat 21. Yesus berjanji bahwa barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Oke? Jadi Yesus berkata, siapa menang, dia akan duduk bersama dengan dia di atas takhta, sebagaimana katanya, dia duduk bersama-sama dengan Bapaknya di atas takhtanya. Oke? Sekarang kita mundur ke apa yang saudara dan saya baca barusan tadi. Tadi yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu 4 ayat 2, hanya sebuah takhta dan dia lihat di sana yang duduk hanya seorang. Hanya satu tokoh saja yang duduk di sana.
Lalu pertanyaannya sekarang adalah, ada di mana Yesus pada peristiwa ini? Ya, oleh karena yang dilihat oleh Yohanes hanya seorang saja yang duduk di atas takhta. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, ada di mana Yesus di Wahyu pasal 4? Ini signifikan bagi kita. Ya, kita akan lihat. Kita akan lihat melalui pelajaran kita malam hari ini, siapa-siapa saja yang hadir dan siapa-siapa saja yang tidak hadir. Jadi, ada seorang yang duduk di atas takhta, lalu kemudian siapa lagi yang ada di sana? Mari kita lihat. Jadi di Wahyu 4 ayat 3 ada deskripsi di sana tentang dia yang duduk di atas takhta. Lalu di ayat 4 dikatakan, dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Oke? Jadi ada seorang yang duduk di atas takhta tadi, pertama. Yang kedua ada 24 tua-tua. Mereka duduk di atas takhta tersebut. Itu yang dilihat oleh Yohanes. Oke. Nah, nanti saudara akan baca informasi tentang 24 takhta ini. Mereka berpakaian putih dan mereka pada akhirnya melepaskan mahkota mereka di kaki dari dia yang duduk di atas takhta itu. Nah, sebenarnya ada beberapa ragam interpretasi tentang siapa identitas dari 24 tua-tua itu. Ada interpretasi yang mengatakan bahwa itu adalah para malaikat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah orang-orang kudus di perjanjian lama. Ada yang mengatakan itu adalah para imam. Ya, karena imam 2 shift itu, 1 shift itu 12, jadi totalnya 24. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah reuni kerajaan utara dan selatan. Ada juga beberapa orang Advent yang mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Yesus pada waktu kenaikannya. Ya, jadi pada waktu Yesus bangkit, ada juga orang-orang lain yang dibangkitkan. Dan mereka ini ikut terangkat dengan Yesus pada waktu dia naik ke sorga. Ada yang berkata bahwa, 24 tua-tua itu adalah mereka yang dibangkitkan dan bersama dengan Yesus pada waktu kenaikannya. Sementara ada yang lain, dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir ini. 24 tua-tua ini adalah penduduk dunia lain atau anak-anak Allah. Karena kalau kita baca kitab Ayub 1 ayat 6, 2 ayat 1, pada waktu itu di suatu tempat terjadilah rapat, ya, anak-anak Allah berkumpul di sana dan di antara mereka ada juga siapa? Setan. Dan dia melaporkan tentang Ayub, ya. Dia katakan bahwa dia setia. Sebelumnya Tuhan berkata, sudahkah engkau lihat hambaku Ayub, bagaimana dia setia? Lalu setan katakan, ya dia setia karena dia diberkati. Coba ambil semua berkatnya, pasti dia akan Pasti dia akan meninggalkan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh setan. Jadi anak-anak Allah dengan kata lain adalah penduduk dunia-dunia lain. Karena kita percaya bukan planet bumi ini saja yang ada penduduknya, ya, penduduk dunia-dunia lain. Oke, ini ragam interpretasi dari 24 tua-tua. Kalau kita baca tulisan dari Ellen White dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 492, Ellen White katakan begini. Kemudian pintu gerbang kota Allah terbukalah lebar-lebar dan rombongan malaikat-malaikat memasukinya di tengah gema musik gembira. Ini dia menggambarkan peristiwa ketika rombongan Yesus mau masuk kembali ke kota suci, ke sorga. Di sanalah terdapat takhta dan di sekelilingnya ada pelangi perjanjian. Di sanalah terdapat kerubium dan serafim, panglima bala tentara malaikat, anak-anak Allah, wakil-wakil dari dunia-dunia yang tidak jatuh berhimpun bersama-sama. Jadi Ellen White lebih cenderung mengatakan bahwa apa yang dilihat oleh Yohanes 24 tua-tua itu adalah lambang dari wakil-wakil dari dunia-dunia yang tidak jatuh. Ya, wakil-wakil dari dunia yang tidak jatuh. Mari kita lanjut. Siapa lagi yang ada di sana? Jadi yang pertama, ya, yang pertama di sana ada seorang
yang duduk di atas takhta. Oke. Yang kedua yang dilihat oleh Yohanes di sana ada 24 tua-tua. Oke. Sekarang yang ketiga, siapa yang ada di sana? Ayat 8, maaf. Ada keempat makhluk. Empat makhluk ini yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar. Dan keempat makhluk itu masing-masing punya berapa sayap? Punya 6 sayap. Oke. Sekelilingnya, sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya keempat makhluk ini berseru siang dan malam. Dan nyanyian mereka adalah Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi yang dilihat adalah kalau kita lihat di sini adalah ini. Bahwa keempat makhluk, ya, kita tidak akan punya waktu untuk menafsirkan apa artinya itu semua, lembu, manusia, tapi intinya ada 4 makhluk. Oke, yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatan di Wahyu pasal 4. Lalu yang berikut, siapa lagi yang ada di sana? Wahyu 4 ayat 5. Jadi kita mau coba lihat siapa yang ada di sana dan siapa yang tidak ada di sana. Wahyu 4 ayat 5. Wahyu 4 ayat 5 mengatakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan mohon maaf agak sedikit terpotong. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu, itulah ke-7 roh Allah. Wahyu 4 ayat 5. So, ada roh Allah juga di sana, ada Roh Kudus di sana. Nah, jadi mari kita lihat. Yang pertama, tadi saya ulang-ulangi terus ya, supaya kita tidak kehilangan jejak. Yang dilihat oleh Yohanes, nomor 1 ada seorang, hanya seorang, duduk di takhta. Yang kedua, ada 24 tua-tua. Yang ketiga, ada keempat makhluk. Lalu yang berikut ada Roh Kudus. Nah, sekarang kita melihat ini keempat makhluk ini, mereka bersayap 6, mereka menyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Lalu kemudian binatang-binatang yang dilihat ada singa, anak lembu, manusia, dan burung nasar. Siapa mereka? Ya, kita akan lihat. Nah, 4 living creatures, ada 4 makhluk yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu pasal 4. Untuk melihat siapa mereka, kunci jawabannya adalah kita ke Perjanjian Lama. Karena inti untuk menafsirkan kitab Wahyu adalah kita melihat ke ke Perjanjian Lama. Mari kita lihat penglihatan dari Nabi Yesaya. Kita lihat ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Oke, sama dengan yang di Wahyu, ada 6 sayap. 2 sayap untuk cover wajah mereka, 2 sayap untuk mengcover kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Lalu serafim atau malaikat khusus ini mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Nah, mari kita lihat lagi. Jadi ternyata yang dilihat oleh Yohanes itu di Wahyu pasal 4, menurut Nabi Yesaya itu namanya adalah serafim. Serafim itu adalah jenis malaikat khusus yang ada di sorga, yang sangat dekat dengan takhta Allah. Ya, jenis malaikat khusus yang sangat dekat dengan takhta Allah. Oke, jadi mereka berseru, Kudus, kuduslah Tuhan. Nah sekarang mari kita lihat apa tema lagu di Wahyu pasal 4. Temanya apa lagu di Wahyu pasal 4? Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke? Jadi apa tema lagu yang dinyanyikan di Wahyu pasal 4? Temanya itu adalah tema penciptaan. Oke, sekali lagi temanya adalah penciptaan, dan tidak ada lagu tentang penebusan. Tidak ada tema lagu tentang penebusan pada peristiwa ini. Yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu pasal 4.
Oke. Apa hubungan antara Yeskiel 1 dan Wahyu pasal 4? Kita mau coba lihat kembali ke kitab Yeskiel. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas takhta yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Yeskiel 1 ayat 26. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Semua kata yang warna merah itu, semua yang warna merah itu dilihat oleh Yohanes di Wahyu pasal 4. Oke, saya lanjut. Yeskiel 1 ayat 13. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh, yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menyabung. Ada api yang menyala, ada kilat sabung menyabung. Jadi elemen-elemen yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu pasal 4 itu juga dilihat oleh Yeskiel di Yeskiel pasal 1. Kita akan teruskan ya. Nanti kita akan teruskan. Oke, sekarang kita lihat elemen apa lagi yang dilihat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Masih ingat? Ada 4 makhluk hidup yang dilihat oleh Yohanes. Dan beginilah kelihatannya. Masing-masing punya 4 muka. Nah, cuma bedanya yang dilihat oleh Yesaya dan Yeskiel di sini ada perbedaan. Bagi Yesaya ada 6 sayap sama dengan Wahyu, tapi Yeskiel melihat cuma 4 sayap. Lalu kemudian ayat 10, kita langsung loncat ayat 10. Muka mereka begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, muka raja wali di belakang. Ya, jadi Anda lihat elemen-elemen yang dilihat oleh Yeskiel di Yeskiel 1 itu dilihat juga oleh Yohanes di Yohanes pasal 4. Poin apa yang ingin saya angkat di sini? Yang ingin saya angkat di sini adalah sebenarnya pemandangan yang dilihat oleh Yeskiel, oleh Yesaya, dan oleh Yohanes itu adalah pemandangan yang sama. Yaitu ini adalah pemandangan di throne room, ruang tahta kendali. Ya, ruang kendali alam semesta, di mana Allah duduk bertahta di sana. Di mana para malaikat yang disebut serafim ada sangat dekat dengan Allah, dan mereka menyanyi siang malam tidak putus-putusnya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oke, jadi sekali lagi pemandangan yang dilihat oleh Yohanes adalah sama yang dilihat oleh Yesaya dan Yeskiel. Oleh karena elemen yang kita lihat di kitab Yohanes, oleh Yohanes di Wahyu adalah elemen-elemen yang sama dilihat juga oleh Yesaya dan Yeskiel. Nah, jadi pemandangan yang dilihat ini adalah pemandangan di throne room, ya, atau ruangan tahta kendali alam semesta, di mana Allah bertakhta, tahtanya ada di sana, dan disitulah kerajaannya, disitulah tempat dia bertakhta. Ini adalah tempat yang paling kudus di alam semesta ini. Mengapa ini tempat yang paling kudus? Oleh karena Allah pencipta segala sesuatu bertakhta tinggal di tempat ini. Oke? Ini adalah the most holiest place in the entire universe. Inilah yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu pasal 4. Nah, oke. Mari kita daftarkan kembali sebelum kita masuk ke Wahyu pasal 5. Apa-apa saja yang kita lihat, siapa yang hadir di Wahyu pasal 4 yang dilihat oleh Yohanes. Nomor 1 yang dia lihat ada seorang yang duduk di takhta. Tidak berdua, tapi hanya seorang. Yang kedua yang dia lihat di situ ada 24 tua-tua. Ya, nanti sebentar saya akan lebih buktikan mengapa saya percaya itu adalah perwakilan, atau kita sebut itu dewan sorga, perwakilan penduduk dunia-dunia lain yang tidak jatuh ke dalam dosa seperti manusia. Yang ketiga yang kita lihat hadir di sana juga adalah Roh Kudus, oleh karena tadi ada informasi tentang Roh Allah. Lalu kemudian yang berikut yang kita lihat di sana juga ada keempat makhluk yang wajahnya ada model 4 itu yang saudara baca tadi, dan itu adalah malaikat khusus yang kita sebut serafim, malaikat yang mereka bertugas sangat dekat dengan takhta Allah. Oke.
Oke? Jadi itu 4. Nah, sekarang lalu apa tema lagu di Wahyu pasal 4? Tema lagu di Wahyu pasal 4 adalah tentang penciptaan. Tidak ada lagu yang ada hubungan dengan penebusan, tidak ada lagu. Oke? Nah, sekarang pertanyaan. Kira-kira berdasarkan yang saya sebutkan tadi, siapa yang tidak ada di Wahyu pasal 4? Yesus nggak ada. Oke. Nomor 1 sudah pasti, Yesus tidak ada. Padahal di Wahyu pasal 3 tadi, kalau perhatikan kita baca, dia katakan, barang siapa menang akan duduk bersama-sama dengan aku, sebagaimana aku duduk bersama dengan Bapa. Harusnya dia duduk dengan Bapa, tapi di Wahyu pasal 4 kita tidak melihat Yesus ada di sana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang kita tidak lihat di sana adalah seperti yang dilihat oleh Daniel di Daniel pasal 7, yaitu berlaksa kali berlaksa-laksa, beribu kali beribu-ribu malaikat. Kita tidak baca itu di Wahyu pasal 4. Kalau Anda baca, perhatikan bahwa tidak ada itu. Jadi baik Yesus tidak ada di sana. Yang kedua, beribu kali beribu-ribu, berlaksa kali berlaksa-laksa, tidak ada kita lihat di Wahyu pasal 4. Lalu sekali lagi, poin yang paling penting adalah di Wahyu pasal 4 itu tema lagu yang dinyanyikan adalah tentang creation, ya, creator, Allah sebagai pencipta, ya, Allah sebagai pencipta. Tidak ada hubungan dengan tema penebusan. Oke, itu yang terjadi di Wahyu pasal 4. Nah, oke, sebelum kita masuk slide selanjutnya nih udah Wahyu pasal 5, jadi nggak usah khawatir. Cepat. Oke. Kita tahu bahwa Yesus itu selalu bersama-sama dengan Bapanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi kok ini di Wahyu pasal 4, sepertinya Yesus tidak ada di sana. Ya, sepertinya Yesus tidak ada di sana, karena yang dilihat oleh Yohanes hanya seorang yang duduk di atas takhta. Nah, pertanyaan sekarang, ada di mana Yesus pada waktu itu? Mungkin masih di dunia. Ya, sudah dijawab ya. Pernahkah ada satu waktu di mana Yesus meninggalkan sorga, lalu kemudian pergi ke suatu tempat, meninggalkan takhta sorga, menjelma menjadi manusia, hidup menjadi sama seperti manusia, hidup menderita, lalu kemudian dia menyelesaikan misinya. Ini ada hubungan dengan yang saya bilang awal tadi. Dia menyelesaikan misinya, lalu kemudian pada poin itulah dia tidak ada. Tapi kalau dia tidak ada pada poin itu, kita mengerti. Tapi yang masalahnya di sini juga, di Wahyu pasal 4 ini bukan cuma Yesus yang tidak ada. Berlaksa-laksa kali beribu-ribu malaikat juga tidak ada. Nah, kira-kira event apa yang membuat sampai baik Yesus belum ada di sana, dan malaikat-malaikatnya juga belum ada di sana. Nah, ini menjadi menarik ketika melihat peristiwa ini. Ternyata, kalau kita pelajari baik-baik, nanti saudara dan saya akan temukan mengapa malaikat-malaikat tidak ada di sana. Oleh karena semua mereka sementara, saya tidak tahu, mungkin salah saya bilang sementara. Semua mereka ke bumi ini untuk menjemput Yesus Kristus yang dia naik ke sorga. Kalau menurut informasi, dia diangkat seperti diangkat oleh awan naik ke atas. Mereka datang untuk menjemput dia, pahlawan perang yang telah menang, dan sudah saatnya ketika dia sudah tunaikan semua dia punya tugas di bumi, sudah saatnya dia kembali ke sorga. Ya, sekali lagi, seluruh malaikat itu ternyata datang ke bumi ini, dan sudah saatnya mereka menjemput Tuhan mereka. Tidak lama lagi dia akan dimahkotai sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan mereka sementara menjemput dia. Itulah sebabnya di Wahyu pasal 4 kita tidak melihat ada Yesus dan juga ada berlaksa kali berlaksa-laksa, beribu kali beribu-ribu malaikat. Tapi di Wahyu pasal 5 kita akan temukan mereka. Oke, mari kita lihat Wahyu pasal 5 apakah sudah ada atau tidak. Oke, mari kita lanjut Wahyu pasal 5. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab
yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan gulungan kitab itu dimeterai dengan 7 meterai. Ya. Nah, di zaman mereka bentuknya itu surat berharga atau apa itu bentuknya digulung seperti begini. Ya. Lalu kemudian oleh karena mereka belum punya envelope atau kantor pos waktu itu, biasanya itu dimeterai. Meterai itu biasanya wax ya, atau tanah liat yang ketika dia masih cair, maka dengan cincin seseorang dia akan taruh dia punya stempel di situ menandakan bahwa siapa yang mengirimkan surat ini. Nah, bagaimana memastikan bahwa surat itu tidak dibuka pada waktu dia sampai kepada dari pengirim kepada penerima? Yaitu dilihat meterainya. Kalau meterainya sudah hancur, itu berarti surat itu sudah dibuka. Tapi kalau meterainya masih utuh, maka bisa dipastikan bahwa isinya belum dibuka, belum dirubah, belum dibaca. Oke? Itu latar belakang sedikit. Lalu kemudian ayat 2 katakan, aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ya. Siapa yang layak yang akan membuka gulungan kitab ini dan membuka meterai-meterainya? Siapa yang layak untuk membukanya? Jadi ternyata terjadi sebuah krisis di sorga dengan munculnya sebuah pertanyaan. Who is worthy? Siapa yang layak? Dari pertanyaan ini tersirat bahwa mereka sepertinya tidak menemukan ada satu orang atau satu tokoh yang layak untuk membuka gulungan kitab itu. Terjadi krisis di sorga. Dari mana saya tahu krisis? Oleh karena the next verse, ya, ayat 3. Anda baca baik-baik. Tetapi tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang di sorga, ataupun yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Tidak ada yang bisa membuka. Ya, jelas di sini, baik di sorga, di bumi, tidak ada. Maka ayat 4, mendengar hal itu, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Kalau Anda baca ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kesedihan yang amat sangat sedih dialami oleh Yohanes, oleh karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Siapa yang layak? Tidak ada yang layak. Di sorga, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang layak untuk membuka gulungan kitab itu, dan akibatnya Yohanes sangat-sangat bersedih. Nah, mengapa gulungan kitab itu sangat penting? Ya, mengapa? Ada apa sebenarnya di dalam gulungan kitab itu? Sehingga Yohanes sepertinya dia menangis ketika tidak bisa ada yang membuka kitab itu. Kalau kita baca beberapa komentar nubuat, contohnya di dalam buku manuskrip rilis jilid 9, halaman 7, paragraf kedua dikatakan, di tangannya terbukalah sebuah buku, gulungan sejarah pemeliharaan Allah, The Prophetic History of Nations and the Church. Ini adalah sejarah nubuatan dari bangsa-bangsa dan gereja. Herein was contained the divine utterance. Di dalam gulungan kitab ini ada kata-kata ilahi, ada otoritasnya, ada perintahnya, ada hukum-hukumnya, ada semua nasihat-nasihat kekalnya, and the history of all ruling powers in the nation. Dan sejarah yang membentang dari semua pemerintah-pemerintah di dunia ini, semuanya ada tercatat di dalam kitab tersebut. Ya. Dengan kata lain, itu sebabnya kalau Anda perhatikan, ya, memang kita tidak punya waktu mempelajari semua, tapi kalau Anda pelajari kitab Wahyu, ketika Yesus membuka 7 meterai ini, dibukalah 7 meterai, ada pembukaan 7 meterai nanti di Wahyu pasal, mulai Wahyu pasal 6 dan seterusnya. Ya, itulah sejarah nubuatan diungkapkan. Ya, jadi isinya adalah sejarah nubuatan. Mari kita lihat dalam buku Christ Object Lesson. Apa komentar Ellen White tentang kitab yang ada di tangan dari dia yang duduk di atas takhta. Pada waktu pemimpin-pemimpin agama Yahudi membuat keputusan untuk menyalibkan Yesus,
Ellen White memberikan komentar, the Jewish leaders made their choice. Para pemimpin agama Yahudi mereka membuat pilihan mereka. Their decision was registered in the book which John saw in the hand of him that sat upon the throne. Keputusan dari para pemimpin Yahudi untuk menyalibkan Yesus itu was registered in the book. Dicatat di dalam buku yang dilihat oleh Yohanes di tangan dia yang duduk di atas takhta. Wah, jadi rupanya di dalam gulungan kitab itu juga tercatat semua perbuatan manusia sehingga semua orang akan layak untuk dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Jadi itu yang dilihat oleh Ellen White. Nah, lalu ketika Yohanes sementara dalam kesedihan yang sangat, siapa yang layak? Siapa yang layak? Tidak ada yang layak. Tiba-tiba berkatalah seorang dari tua-tua itu, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, dia telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi, apa jawaban dari krisis ini? Jangan khawatir, Yohanes, ada yang bisa. Singa dari suku Yehuda, tunas Daud, dia yang telah menang. Dia dapat membuka gulungan kitab itu. Lalu ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Oke? Sekarang sudah ada anak domba. Di Wahyu pasal 4 kita tidak lihat. Dan anak domba yang dilihat di sini adalah anak domba yang sudah disembelih. Sepertinya sudah selesai disembelih. Artinya sudah selesai penyaliban. Anak domba selalu dalam kitab Wahyu itu adalah Yesus Kristus. Lalu bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. The day of Pentecost. Nah, ini sangat padat sebenarnya, tapi saya coba sampaikan dalam waktu yang singkat. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat di Wahyu pasal 5 ini, sementara di sorga terjadi dialog, siapa yang layak, siapa yang layak. Lalu kemudian Yohanes menangis oleh karena tidak ada yang bisa membuka. Lalu kemudian ada jawaban, singa dari suku Yehuda, dia yang layak membuka. Lalu kemudian ketika anak domba itu dia diinaugurasi bahwa dia layak untuk menerima. Nah, masalah inaugurasi mungkin nanti kali berikut ya, Wahyu pasal 12 kita bicara itu. Lalu kemudian informasi di Wahyu pasal 5 ayat 6 mengatakan, sementara itu terjadi di sorga, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi di Kisah Para Rasul 2, ketika terjadi pencurahan roh suci, ya, ketika terjadi pencurahan roh suci di bumi ini, sebenarnya di sorga itu adalah Yesus memegang gulungan kitab itu, menandakan otoritas sebenarnya, dan dia dilantik pada waktu itu sebagai raja. Dan pada saat yang sama Roh Kudus diutus ke bumi pada hari Pentakosta, dan pada waktu itu murid-murid berkhotbah dengan penuh kuasa, dan pada akhirnya ribuan orang yang dibaptis. Itulah peristiwa yang terjadi di bumi, tetapi ada juga yang sementara terjadi di sorga. Lalu ayat 7. Datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta. Jadi anak domba itu datang, dia menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang di atas takhta itu. Pada waktu katanya Yesus mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing mereka memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Mereka jatuh tersungkur oleh karena Yesus menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Lalu mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima engkau layak menerima gulungan kitab itu, dan engkau membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah
dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Oke, mengapa dia layak menerima gulungan kitab itu? Oleh karena dia yang telah disembelih. Di sorga, di bumi tidak ada yang telah disembelih. Oleh karena dia yang telah disembelih, dia yang telah disalibkan, itulah sebabnya dia yang paling layak untuk menerima gulungan kitab itu. Dan perhatikan baik-baik, di sini dikatakan engkau telah membeli mereka, ya. Jadi 24 tua-tua mengatakan engkau telah membeli mereka. Itu sebabnya mengapa 24 tua-tua ini, nah saya agak sedikit menyimpang ya. Itulah sebabnya bahasa Indonesia sudah benar menerjemahkan kata ini dengan mereka. Oleh karena kalau kita baca di King James Version, Thou was slain and has redeemed us, ya, and has made us. Ya, King James menerjemahkan us. Padahal di banyak manuskrip itu lebih cocok adalah mereka. Nah, terjemahan Alkitab modern sekarang setuju dengan bahasa Indonesia, lebih cocok mereka. Oleh karena yang ditebus di sini adalah mereka, bukan 24 tua-tua. Karena 24 tua-tua ini adalah sebenarnya penduduk dunia lain yang tidak jatuh ke dalam dosa. Mereka adalah perwakilan dari alam semesta ini yang juga menjadi dewan sorga. Ya. Mereka tidak ditebus oleh karena mereka tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Yang ditebus adalah umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Nah, pada waktu peristiwa itulah yang terjadi di sorga. Kalau Anda baca, ya, kalau kita buka Alkitab kita, Wahyu pasal 5, ya, mungkin tidak sempat saya taruh di sini, ada beberapa ayat. Ayat 11, ya. Bolehkah ada yang baca ayat 11? Oke, saya baca pendeta. Ya. Wahyu 5 ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ya, jadi ternyata sekarang di Wahyu pasal 5, ya, seperti yang saya katakan tadi, sudah ada para malaikat yang beribu-ribu berlaksa-laksa, mereka semua menyanyikan lagu. Lalu lagu apa yang mereka nyanyikan? Apa bedanya lagu di Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5? Kalau saya baca ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ya, sekarang baca ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, yang di bumi, di bawah bumi, di laut, pokoknya intinya adalah total, berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba, sekarang sudah berdua, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jadi di sini kita lihat di Wahyu pasal 5, tema lagunya sekarang adalah tema penebusan. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat. Mengapa? Oleh karena Yesus sudah selesai menyelesaikan tugasnya. Jadi, singkat cerita kalau saya mau simpulkan, apa yang Anda lihat di Wahyu pasal 4 itu adalah persiapan kembalinya anak Allah setelah dia selesai menyelesaikan misinya, dia berhasil dan sekarang tiba dia akan kembali dan dia akan dimahkotai sebagai raja. Bagaimana dia dimahkotai? Itu nanti mungkin waktu yang lain kita cari waktu ya. Nah, apa yang Anda lihat di Wahyu pasal 5 ini sebenarnya adalah upacara hari hanya, penyambutan kepada anak Allah, dia yang telah menjelma, meninggalkan sorga selama kurang lebih usia hidupnya 33 tahun, dia menjelma menjadi manusia dan sekarang dia disambut kembali di dalam kerajaan sorga. Jadi apa yang Anda lihat di Wahyu pasal 5 ini sebenarnya adalah peristiwa penyambutan Yesus yang kembali ke sorga. Bukan cuma peristiwa penyambutan, dialah yang layak untuk membuka gulungan kitab itu. Harus dia dan tidak boleh yang lain. Mengapa? Oleh karena dia satu-satunya yang telah disembelih,
anak domba itu sebabnya dia yang layak menerima gulungan kitab itu dan membukanya. Pada waktu Yesus kembali ke sorga, maka sebenarnya yang terjadi, saya mau merekomendasikan Anda, ya, kalau Anda mau membaca cerita ini lebih lengkap, saya percaya Anda punya buku Kerinduan Segala Zaman, kan ada 2 jilid. Kalau saya tidak salah ada 2 jilid. Baca jilid yang kedua, bab yang paling terakhir. Teristimewa 3 atau 2 halaman terakhir. Di sana Anda akan lihat apa yang saya jelaskan barusan ini, tetapi di dalam detail. Di mana malaikat mengiringi kembalinya Yesus ketika dia masuk ke sorga, ya. Lalu kemudian malaikat menyanyikan puji-pujian, memuji dia, menghormati dia, tapi dia katakan, sabar, tunggu, jangan dulu, saya harus menghadap Bapa saya. Lalu kemudian betul, Yesus masuk dan dia menghadap Bapanya, dan ketika dia menghadap Bapanya, Roh Nubuat mengatakan dia menunjukkan tangannya yang berlobang. Dia menunjukkan kepalanya yang berlobang. Masih ada bekas-bekas luka. Dia menunjukkan sisinya yang juga ditombak. Dia menunjukkan bekas-bekas luka. Lalu kemudian dia katakan, Bapa, saya telah menyelesaikan tugasku. Saya telah turun menjadi manusia dan mati demi dosa-dosa mereka. Saya sudah menyelesaikan tugas dan sekarang saya kembali. Pada waktu itu, ini suatu pemandangan yang saudara cuma baca ada di buku Kerinduan Segala Zaman, The Desire of Ages. Pada waktu itu Bapa merangkul anaknya dengan pelukan, ucapan selamat datang bahwa dia telah kembali setelah menyelesaikan tugasnya dengan penuh keharuan. Lalu kemudian Bapa mengatakan, semua lutut, semua lidah harus tunduk dan mengaku bahwa dia adalah Bapa, dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Pada waktu semua sujud menyembah, pada waktu semua makhluk surga sujud menyembah seperti yang Anda baca tadi di dalam kitab Wahyu, lalu kemudian Bapa bertanya kepada anaknya, oke, sekarang engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, sekarang apa yang engkau mau? Apa yang engkau inginkan dengan gelar, dengan accomplishment, dengan semua yang sudah engkau selesaikan di bumi, sekarang engkau sudah kembali, apa yang akan engkau minta? Dan saudara tahu apa yang Yesus minta? Saya mau mengajak saudara untuk baca buku Kerinduan Segala Zaman 2 atau 3 halaman terakhir. Lalu yang Yesus minta adalah, Bapa, karena saya sudah datang menembus mereka, saya mau supaya di tempat di mana aku berada, di sana mereka juga berada. Itulah sebabnya dia mau suatu saat nanti dia akan kembali. Dia naik ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita dan memastikan kepada Bapaknya bahwa tugasnya sudah selesai, dan dia mau suatu saat nanti di mana dia berada, umat manusia yang dia tebus juga akan berada di sana. Dan pada waktu itu terjadi, Bapa mengabulkan permintaannya, oke, kalau itu kemauanmu, di mana engkau berada, di situ juga mereka akan berada. Dan pada waktu itu, keluarga di sorga dan keluarga di bumi menjadi satu adanya. Oleh karena kita punya perantara, dia adalah makhluk sorga, dia Allah, tapi dia juga adalah manusia. Itu sebabnya ada suatu tali, ada ikatan yang tidak bisa diputuskan antara keluarga di sorga dan keluarga di bumi oleh karena Yesus Kristus. Itulah sebabnya Ellen White mengatakan, bagi kitalah Tuhan kita naik dan bagi kitalah dia hidup. Oleh karena apa yang telah dia lakukan, saudara dan saya adalah keluarga Allah di sorga dan juga keluarga di bumi ini, yaitu keluarga gereja. Saudara, sangat luar biasa kalau kita pelajari Wahyu pasal 4 dan 5 ini, suatu pemandangan yang sangat luar biasa. Pada waktu Yesus melewati semua penderitaan ini, dia tidak meminta supaya dia dihormati, tapi yang dia mau adalah supaya di mana saudara berada, dia juga ada di sana. Dia rindu untuk bersama-sama dengan kita. Dia datang menebus kita, dia mati untuk kita, dan dia tidak mau terpisah dengan kita. Itu sebabnya dia akan datang kembali untuk mengklaim kita sebagai miliknya. Dia akan membawa kita dari dunia yang penuh dengan penderitaan dan dosa ini
ke suatu dunia di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak akan ada lagi perpisahan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi duka cita. Dia mau sukacita yang dia alami juga akan kita alami, dan kita akan duduk bersama-sama dengan dia di atas takhta. Itulah yang dilakukan Yesus pada waktu dia naik ke sorga. Puji Tuhan untuk apa yang telah dia lakukan. Bagi kitalah dia naik, dan bagi kitalah dia hidup. Amin. Amin, amin. 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 Puji Tuhan, Pendeta, terima kasih untuk pekabaran yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semakin ini ya, lebih clear dan lebih mengerti lagi ya, khususnya bagi saya pribadi, tentang wahyu ini ya, wahyu 4 dan 5, bagaimana gambaran yang diberikan apa yang terjadi di surga setelah ini ya, peristiwa Yesus disalib, Yesus bangkit ya, setelah Yesus bangkit, wah itu ternyata dijelaskan dengan cukup detail di Wahyu ya, di Alkitab. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta. Dan mungkin juga satu message yang tadi saya terpikir ya, bagaimana luar biasanya keseriusan Tuhan untuk mau menyelamatkan kita ya, umat yang sudah jatuh di dalam dosa. Wah, itu sungguh luar biasa, dan mungkin juga renungan bagi saya pribadi dan mungkin buat kita semua yang ada di sini adalah bagaimana respons kita ya, begitu seriusnya surga ya, dan Yesus juga mau menebus umatnya. Mudah-mudahan kita juga yang ditebus, kita juga memiliki apa ya itu respons kita ya atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Edward untuk kabaran yang telah disampaikan malam ini. Baiklah, untuk berikutnya mungkin kita akan buka sesi Q&A. Jika ada saudara-saudara yang mungkin memiliki pertanyaan atau mungkin ada yang mungkin butuh penjelasan lebih lanjut, misalnya, dipersilakan. Apakah ada? Aku boleh. Siapa? Nita. Oh, Kanita? Nita. Oh ya, Ya. silakan Kak. Shalom, selamat malam Pendeta. Saya mau tanya sebenarnya sama tadi Pendeta sempat membahas bahwa kita gereja Advent sangat jarang sekali membicarakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ya, awal Bible study. Saya juga merasakan pertanyaan saya adalah apakah kepercayaan atau ajaran doktrin kita yang barusan Pendeta jelaskan itu sama dengan denominasi lain. Yang kedua, kaitannya dengan kenaikan Tuhan tadi gitu ya. Saya juga sering bahwa banyak yang suka membahas tentang hal ini gitu. Namun kita sebagai orang, saya sebenarnya ngerti karena saya baca bukunya. Namun kembali lagi dengan statement dari Pendeta ketika membahas tentang kitab Wahyu, banyak orang-orang yang sudah takut. Ya, salah satunya adalah suami saya karena dia belum Advent gitu ya, dia masih dari denominasi lain gitu. Dia selalu bilang sama saya bahwa yang bisa menjelaskan kitab Wahyu itu adalah pendeta aja. Tadi gitu. Makanya jarang ada orang biasa, sementara karena kita dari kecil sering dengar atau familiar dengan itu semua, saya bilang sebenarnya saya ngerti gitu kan, tapi kembali lagi kayak yang pertama tadi, saya tidak bisa menjelaskan. Nah, itu kaitannya sama pertanyaan saya yang pertama dan kedua sih sebenarnya itu apakah sama, dan kalaupun memang berbeda tuh yang paling mendasar itu di mananya, apakah secara general atau ketika kita sudah lebih dalam lagi. Karena saya
agak sulit gitu pendeta kalau jawab itu saya kalau suami saya nanya gitu, emang kalau dia orang Advent tuh kayak gimana gitu. Saya sejujurnya saya ngerti tapi saya nggak bisa jawab. Si pendeta. Oke, terima kasih. Karena kita mempelajari Yesus yang sama ya, kemungkinan pasti ada kemiripan karena semua gereja Kristen percaya dia naik. Ya. Tapi apakah menghubungkan kenaikannya itu dengan Wahyu pasal 4 dan 5? Mungkin itu kita berbeda. Apakah mereka melihat Wahyu 4 dan 5 itu dihubungkan dengan peristiwa kenaikan Yesus? Mungkin pada titik itulah kita berbeda. Ya. Lalu ada hal-hal yang kayak detail-detail, yang mana hal-hal kita informasi itu kita dapatkan dari Roh Nubuat. Nah, mereka karena mereka tidak punya Ellen White, jadi sudah pasti dalam hal-hal itu kita berbeda. Tapi poinnya adalah kita bisa mengkomunikasikan ini kepada saudara-saudara kita yang karena mereka percaya juga bahwa Yesus naik. Justru mereka akan melihat ada satu kebenaran di dalam gereja Advent bahwa ternyata gereja Advent itu tidak cuma tahu bicara Sabat hari apa, nggak makan babi, bayar perpuluhan, apalagi kalau bicara kitab Wahyu, undang-undang hari Minggu. Ternyata gereja Advent itu juga fokusnya Yesus. Maka mengapa pekabaran kita tentang Wahyu kadang-kadang tidak membawa pengharapan? Ya karena kita salah. Inti dari kitab Wahyu itu adalah Yesus Kristus. Orang belajar kitab Wahyu untuk mendapatkan pengharapan. Apakah ada hal yang menakutkan dalam kitab Wahyu? Iya, jelas ada, pasti. Tapi jangan kehilangan fokus. Ya, fokus kita dalam belajar kitab Wahyu itu adalah meninggikan Yesus. Yesus yang ditinggikan di sini. Jadi ya ada persamaan, ada juga perbedaan. Saya pikir jadi perbedaannya mungkin di poin-poin yang seperti saya bilang tadi. Apakah mereka percaya ada hubungan antara Wahyu 4:5 dengan kenaikan Yesus? Mungkin situ kita berbeda. Lalu kemudian hal-hal detail yang ada hubungan dengan seperti siapa identitas 24 tua-tua. Jangankan di antara orang Advent sendiri aja ada perdebatan ya. Tapi ya terserah. Yang penting masing-masing punya dasarnya pribadi mengapa dia percaya apa yang dia percaya. Jadi saya pikir secara umum sama kita. Terima kasih pendeta. Oke, sama-sama. Thank you Kak Anita sudah bertanya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya sih pertanyaannya nggak ada, cuma saya lebih diyakinkan. Jadi pendeta katakan kita ada terputus ya setelah 4 gospel itu, Yesus naik, diangkat ke surga. Di situ kita ada rantai yang putus. Setelah pendeta terangkan ini Wahyu 4 dan 5, karena dalam Wahyu 1 dikatakan Wahyu itu mengenai revelation of Christ, encounters with Jesus. Saya lebih diyakinkan bahwa kita sebenarnya mesti belajar betul-betul ini mengenai Wahyu. Jangan cuma yang mengenai Sabat, mengenai penghakiman segala macam itu. Tapi disitulah sebenarnya saya betul-betul lebih yakin bahwa we are in the right track menuju ke surga. Karena kita mengetahui kebenaran ini. Dan juga tulisan-tulisan dari Mrs. White di apa namanya tadi, kerinduan segala zaman. Saya juga udah pernah baca itu, tapi tidak terlalu mendalam seperti yang saya dengar sekarang. Jadi terima kasih Pendeta Taliwongso dengan seminar atau Bible study pada malam ini. Tuhan berkati. Thank you Tante Dolly. One more, satu lagi sebelum saya sambung dulu yang tadi ya. Sebenarnya di mana gospel berhenti dan dilanjutkan itu bukan cuma kitab Wahyu. Mau yang lebih detail lagi kitab Ibrani. Itu yang kita pelajari triwulan lalu sekolah Sabat. Jadi kitab Ibrani itu mencatat semua hal yang ketika gospel berhenti, dia baru mulai. Pelayanannya di Bait Suci Surgawi, ya orang pelajari semua itu pada triwulan yang lalu. Ya, jadi selain kitab Wahyu ada kitab Ibrani juga. Amin, amin. Oke, thank you. Terima kasih. Silakan yang bertanya tadi. Iya, Krista mau tanya ya. Ya, malam pendeta. Pendeta yang pendeta tadi bilang tua-tua
jemaat itu kan sampai masih diperdebatkan ya pendeta ya, yang mana yang benar gitu, karena saya juga belum menemukan jawaban yang benar yang mana gitu. Ada yang bilang itu malaikat, ada yang bilang itu tadi seperti pendeta bilang itu makhluk lain, ada yang bilang itu orang yang meninggal berbarengan dengan Yesus. Nah, perdebatan ini ada titik temunya nggak sih pendeta, siapa sih tua-tua jemaat tua-tua itu gitu? Terima kasih pendeta. Oke. Masalahnya mengapa saya tidak percaya itu adalah orang-orang yang bangkit bersama dengan Yesus, ya, yang ada di sorga. Karena begini, dari kronologinya, di Wahyu pasal 4, Yesus dan malaikat belum ada, tapi 24 tua-tua itu sudah ada. Nah, itulah masalah. Di situlah problemnya. Sedangkan kalau kita baca contoh di kutipan Roh Nubuat ya, bahwa Yesus yang memimpin rombongan ketika dia naik ke sorga, itu dia yang memimpin rombongan. Artinya orang-orang yang dibangkitkan bersama-sama dengan dia, yang dia bawa ke sorga itu ikut dia. Nah, sekarang dari segi kronologinya adalah, kok mereka sudah ada di sana, padahal rombongan ini belum sampai gitu. Nah, dari segi logika itu, itulah sebabnya, dan ditambah kutipan Roh Nubuat, dia katakan bahwa yang dia lihat di situ adalah para malaikat khusus, ya, para serafim, dan juga anak-anak Allah, wakil-wakil dari dunia lain. Itu yang dia katakan. Jadi itulah sebabnya saya lebih cenderung berpikir bahwa 24 tua-tua itu, by the way, ini angka-angka ini simbol ya, jadi bukan angka 24. Kalau angka Anda dengar juga kata 7, bukan berarti Roh Kudus ada 7. Di dalam kitab Wahyu itu semua itu harus dibaca simbol, ya. Jadi itulah sebabnya saya lebih mengarah kepada pendapat bahwa 24 tua-tua itu adalah perwakilan dunia-dunia lain. Buktinya satu yang saya sudah sempat sebutkan tadi adalah kitab Ayub. Masih ingat kitab Ayub? Pada waktu sebenarnya pencobaan Ayub itu kan terjadi pada waktu Allah bertemu dengan anak-anak Allah. Kalau kita baca kitab Ayub pasal 1 kan? Kalau kita baca kitab Ayub pasal 1, bentar saya buka ya. Nah, ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Anak-anak Allah ini maksudnya yang Tuhan ciptakan. Nah, masalahnya manusia belum ada yang punya akses ke sana. Ya. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Artinya begini, ada semacam satu pertemuan, satu dewan di mana Allah bertemu dengan makhluk ciptaannya. Mungkin saja ini perwakilan dari dunia-dunia lain. Lalu Anda mungkin bertanya, kenapa setan ada di sana? Iya, karena setan represent, karena dia mewakili dunia ini. Kenapa dia mewakili dunia ini? Karena pada waktu Adam menyerah, mengikuti bujukan dari si ular ini, maka pada saat itulah setan mengklaim bahwa dunia ini miliknya. Itu sebabnya pada waktu itu dia yang hadir merepresentasikan, ya, planet bumi ini. Itu sebabnya Tuhan tanya, dari mana? Lalu dia katakan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Karena itu wilayahnya. Mohon maaf saya pakai istilah ini dapilnya lah istilahnya. Ini daerah dia, di mana dia merepresentasikan diri. Jadi itu dewan perwakilan. Dan setan, oleh karena dia klaim bumi ini dia punya, dia yang mewakili. Itu sebabnya waktu banyak di kitab Yohanes, pada waktu Yesus mau disalibkan, dia bilang, the prince of this world. Ya, Yesus katakan bahwa penguasa dunia ini akan segera dicampakkan. Karena memang Yesus akui bahwa setan ketika dia menang atas Adam, dia yang mengklaim bumi ini dia punya. Masih ingat pada waktu dia mencoba Yesus, dia katakan, kalau engkau sujud kepadaku, lihat semuanya ini akan jadi milikmu. Kalau itu tidak benar, Yesus akan bilang, ngaco, ini siapa punya? Memang kita punya. Tapi Yesus tahu betul bahwa setan mengklaim itu dia punya. Dan Yesus akan segera buy back, akan segera merebut itu kembali, tapi bukan dengan cara itu. Dia akan membeli kembali dengan darahnya. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa saya lebih percaya 24 tua-tua itu adalah
yang di Ayub 1 ayat 6. Anak-anak Allah yang berkumpul selalu ada di sana sebagai perwakilan dari dunia-dunia lain yang belum jatuh. Yang lain juga mereka punya argumentasi mereka sendiri, Bu. Jadi ya terserah siapa yang menurut Ibu penjelasannya paling masuk akal, ya itu. Nggak ada yang masuk akal, Pendeta. Pendeta, Ini perlu iman, Mia, perlu Ya. iman Ya, untuk lebih kita banyak ada lagi. batasan di mana kita bisa mengerti, ada batasan di mana ya kita enggak tahu. Iya. Ya. Pendeta, Kalau kita dunia lainnya mencoba- bisa lebih spesifik nggak ya, Pendeta? Maksudnya apa sih? Atau itu dihubungkan dengan kejadian waktu Tuhan menciptakan, maksudnya waktu kejadian waktu bumi ada gitu. Lebih spesifiknya dunia lainnya tuh gimana sih, Pendeta? Iya. Apakah kita percaya bahwa cuma kita di seluruh alam semesta yang luas ini? Tentu tidak. Ya, ada juga planet bumi lain. Bukan planet bumi lain, dunia-dunia lain maksud saya. Ya, teknologi kita yang terbatas ya kita cuma bisa tahu semampu kita yang sejauh mana yang bisa kita lihat. Tapi alam semesta yang begitu luas ini, belum lagi informasi dari Roh Nubuat yang mengatakan bahwa memang ada penduduk di dunia-dunia lain. Jadi kita bukan satu-satunya di seluruh alam semesta ini yang ada kehidupan. Ada yang lain. Ya. Berarti benar ya, Pendeta, ya, ada makhluk di planet lain ya? Ya, tapi bukan seperti buatan Hollywood ya yang matanya satu, kepalanya bulat, tidak seperti demikian. Ya, terima kasih, Pendeta. Ya, oke, thank you. Terima kasih Kamia untuk pertanyaan yang menarik ya. Oke, jadi kita dapat insight baru lagi nih. Oke, mungkin masih ada yang lain yang ingin bertanya. Mungkin kalau masih ada satu pertanyaan lagi. Karena Pendeta di Manado ya, jadi sudah mau 9:30, udah 9:30 ya di sana. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Oke, baiklah. Oke, kalau begitu mungkin kita akan akhiri sesi Q&A kita pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta Edward untuk penjelasan yang sudah diberikan tentang kitab Wahyu ya, Wahyu pasal 4 dan pasal 5 ya. Dan nanti jika Tuhan berkenan ya, kita akan bertemu kembali di waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut untuk sesi yang kedua ya, Pendeta ya. Mengenai apa benar mengenai Wahyu 12 ya, Pendeta ya. Bagaimana, Pendeta? Iya, Wahyu 12 nanti ada hubungan dengan Wahyu 5 yang kita pelajari hari ini. Oke, baiklah. Oke, nanti kita akan mungkin dari Departemen BWA akan mengkoordinasikan kembali ya dengan Pendeta Edward untuk seri kelanjutan yang lainnya masih tentang topik yang sama ya. Oke, puji Tuhan, terima kasih banyak Pendeta Edward untuk materi yang telah dibagikan pada malam hari ini. Dan mungkin sebelum kita tutup dengan doa tutup yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Edward, akan ada kata-kata sambutan atau ucapan terima kasih dari Departemen BWA TTPI yang akan disampaikan oleh Ibu Doli Rumagit. Kepada Tante Doli, kami persilakan. Oke, malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Pendeta Edward Taliwongso ada berkesempatan yang sudah sejak minggu lalu kita tungguin sampai tapi karena kesibukan pendeta, tapi dia tetap spare waktu untuk kita. Dan we are looking forward Pendeta untuk Wahyu 12 ya, at your convenience, tanggalnya, kapannya, karena saya tahu sibuk sekali. Sebab itu kami dari Departemen Bakti Wanita Advent Tumoto Pondok Indah yang seharusnya Ibu Tarigan nih ketua BWA-nya, tapi mungkin dia absen hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas Bible study yang kami telah pelajari yang memberikan kekuatan iman lebih, terutama kerinduan kami untuk bersama-sama dengan anak domba yang telah disembelih
supaya kita bisa bersama-sama tinggal kekal bersama-sama di tempat yang telah disediakannya. Tuhan memberkati Pendeta Edward dalam pelayanannya. Semua kita yang hadir, kiranya kita tetap setia sampai Tuhan datang. Terima kasih. Ini rupanya kita BWA Pendeta Taliwongso menyediakan sertifikat apresiasi kepada Pendeta Edward, menyatakan ucapan syukur kita dan terima kasih kepada Pendeta Taliwongso yang telah memberikan waktu untuk memberikan Bible study untuk kita. Tuhan memberkati Pendeta Taliwongso dalam pelayanannya. Amin. Amin. Terima kasih Tante Doli untuk penyampaian apresiasi ya kepada Pendeta Taliwongso untuk sharing malam hari ini. Oke, kita akan segera menutup Bible study kita. Untuk itu kami minta kesediaan Pendeta Edward untuk membawakan doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan sudah tolong kami sehingga kami boleh menyediakan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari boleh menolong kami, bukan bertumbuh dari pengetahuan saja, tetapi juga dalam iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kami punya pengharapan. Oleh karena kami memiliki Yesus Tuhan kami yang ada di dalam kerajaan surga. Dia yang telah menang, Dia yang layak untuk menerima dan memerintah. Dia yang berjanji bahwa suatu saat nanti Dia akan datang kembali dan membawa kami ke tempat supaya di mana Dia berada, kami juga berada di sana. Ya, terima kasih. Kami untuk tetap setia kepadamu dalam setiap pergumulan hidup kami, percaya bahwa Tuhan memiliki yang terbaik untuk kehidupan kami. Berkati BWA Tumoto Pondok Indah di dalam pergumulan mereka, keseharian mereka sebagai wanita karir, sebagai ibu rumah tangga, dalam pelayanan mereka, mengurus rumah tangga, suami, anak, semuanya diberikan kesanggupan dan kekuatan oleh Tuhan agar kiranya mereka boleh melakukan tugas ini dengan baik. Dan teristimewa lewat pelayanan kasih mereka di jemaat, di rumah tangga, baik jemaat maupun rumah tangga akan diberkati dengan limpahnya. Berkati jemaat ini di dalam semua goals atau tujuan-tujuan rencana jemaat untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk pengembangan, Tuhan berkati supaya terus pakai jemaat ini untuk menjadi alat Tuhan di mana banyak jiwa yang boleh dimenangkan datang kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini kami akan berpisah, biarlah kiranya malaikat-Mu menjaga melindungi kami semua, supaya kami boleh tidur dengan baik, dengan senang dan tenang. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan berkati Ya, Tuhan semua. berkati semua. Jadi jangan bosan-bosan kalau diundang ya Pendeta Edward.